Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Mari kita menghormati Tuhan. Kita beri hidup kita, bukan hanya sekedar nyanyian yang kita bawa, tapi kita bawa hati dan penyembahan hidup kita, agar apa yang kita lakukan boleh berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Ajar kami terus membawa yang terbaik bagi Tuhan, pujian, penyembahan, dan seluruh hidup kami bagimu Bapa. Terima kasih, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di hidup kami. Tidak pernah berkesudahan kasih setiamu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ajaib dan luar biasa Tuhan kasih-Mu bagi kami. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu, tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu melimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Lebih lagi saudara, bawa ucapan syukur. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu, tiada berubah kasih-Mu, anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Katakan, kami bersyukur Tuhan, bersyukur selalu, amin, atas kebaikan-Mu tiada berubah, tiada berubah kasih-Mu, anugerah-Mu berlimpah, haleluya. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bawa ucapan syukur bagi-Mu Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu Tuhan. Oh, bersyukur selalu atas kebaikan-Mu, tiada berubah, tiada berubah kasih dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Sekali lagi katakan, kami bersyukur, bersyukur selalu atas kebaikan-Mu, tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atas hidup kami Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Haleluya Tuhan, sebab itu Kau kami sembah. Tiada Allah seperti-Mu,
Tiada Tuhan seperti Kau Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu dalam hidup kami. Kami sembah Kau Tuhan, oh, kami sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hati. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hati. Lebih lagi katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hati. Lebih lagi saudara katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu. Dalam segala keadaan kami, Kau tetap segalanya. Hanya Kau satu yang kami sembah. Tidak ada yang lain Tuhan. Bahkan apapun keadaan kami malam ini, mungkin kami sedang ada dalam keadaan yang sakit, mungkin sedang ada dalam masalah keuangan, di dalam masalah apapun, kami mau katakan Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak untuk kami sembah. Engkau layak untuk kami tinggikan, Engkau layak untuk kami agungkan. Karena itu Tuhan, selama-lamanya kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Untuk selama-lamanya Bapa, bahkan sampai akhir hayat hidup kami, kami mau terus memuji menyembah Engkau Yesus. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung Kau Tuhan. Nama-Mu sampai selamanya, selamanya. Tekadku, amin. Selangkah Engkau selamanya. Kaulah segalanya, segalanya.
lagi saudara katakan selamanya. Selamanya ku puji, ku sembah Tuhan. Amin. Yesus selamanya kami sanjung namamu Tuhan. Amin. Namamu sampai selamanya. Selamanya tekadku senangkan Engkau Tuhan. Amin. Amin. Engkau selamanya, Kaulah segalanya. Lebih lagi saudara, mari angkat hatimu, angkat tanganmu pada Tuhan. Selamanya ku pujikan, kami sembah Engkau Tuhan Yesus untuk selama-lamanya Tuhan. Amin. Yesus ku sanjung namamu selamanya Tuhan. Tekad kami Tuhan menyenangkan Engkau Yesus. Amin. Selamanya Kaulah segalanya, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, kami sembah Kau ku sembah, 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 kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kau ku sembah. Sekali lagi saudara, mari angkat hatimu, angkat tanganmu pada Tuhan. Kau ku sembah, kami dari segenap penjuru bumi menyembah Engkau malam hari ini Tuhan. Engkau yang hadir melawat setiap kami Bapa. Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau bangkitkan yang lemah Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup. Kau ku sembah, Kau ku sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah, oh Tuhan. Engkau melihat setiap kami yang malam ini datang Tuhan. Bukan hanya ribuan tapi puluhan ribu orang yang datang menyembah-Mu malam ini. Bahkan setiap mesbah malam hari, setiap malam kami menyembah Engkau Tuhan. Kami tahu tidak sia-sia apa yang kami lakukan Bapa. Engkau melihat setiap kerinduan hati anak-anak-Mu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau dengar setiap doa anak-anak-Mu Bapa. Engkau melawat yang sakit, membangkitkan mereka yang sudah lemah. Kami tahu Tuhan,
Engkau disenangkan setiap malam apa yang kami lakukan Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, berbicara bagi setiap kami. Urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu, agar firman itu hidup dan menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Ya, Shalom Ibu Debbie, selamat malam. Saya 1 tahun yang lalu pernah chat dengan Ibu. Dan saat itu Ibu membalas semua Tuhan izinkan. Ya, kita melewati masalah dan sekarang saya sudah di tempat yang kerja yang baru, Bu. Amin. Sekarang saya kerja di kantor imigrasi. Saya ingin menceritakan kesaksian hidup. Ya, pada bulan Januari yang lalu, saya tiba-tiba mengalami serangan stroke. Tangan kanan saya terasa lemes dan tidak bisa diangkat. Bicara pun cadel, dan serangan itu terjadi pada waktu pagi sewaktu saya ada di kantor. Dan malamnya suami membawa saya ke dokter. Saya menunggu suami pulang kantor karena saat itu saya tidak bisa bawa mobil sendiri. Di rumah saya dan anak saya yang kecil dan bude saya yang sudah tua. Sesampai di rumah sakit, saya di CT scan dan dinyatakan ada infak. Saya hanya bisa menangis dan berdoa, Bu, saat itu. Saya percaya Tuhan Yesus menolong saya. Saya dan suami berdoa di rumah sakit dan suami saya terus menenangkan saya karena saya terus menangis, Bu. Memang saya punya hipertensi, tapi saya selalu minum obat. Dan malam itu dengan menggunakan tangan kiri saya menjapri Ibu Sorta sebagai kepala divisi saya. Dia juga sebagai pembina rohani di kantor. Saya memohon untuk didoakan dan semua persekutuan di Kanwil DKI juga ikut mendoakan. Benar, Bu, kekuatan doa itu luar biasa. Besok paginya saya harus menjalankan MRI. Dan paginya dokter spesialis yang menangani saya bilang bahwa hasil MRI saya sangat jelek. Pada umumnya orang ini yang hasil MRI-nya kayak saya itu biasanya sudah lumpuh total. Tapi kata dokternya, puji Tuhan kamu itu mengalami mujizat. Karena kebetulan dokternya menangani saya juga anak Tuhan, orang Kristen. Saya bilang, iya Dok, Tuhan Yesus itu luar biasa. Dan semua berkat doa-doa juga. 5 hari saya dirawat dan akhirnya saya dibolehkan pulang ke rumah. Tapi tangan saya belum maksimal dan bicara saya juga masih tetap cadel. Dokter memperkirakan saya 3 bulan baru saya bisa kembali normal. Disitulah akhirnya saya putuskan untuk melakukan pengobatan alternatif. Namun puji Tuhan dari kakak saya, ya saya dipertemukan dengan seorang pengobatan alternatif. Namanya Pak Beni, dia juga anak Tuhan. Saya disarankan untuk melakukan pengobatan 4 kali terapi. Menjalani pengobatan itu jadi terapi ya dokter. Dia terapi ini menganjurkan saya untuk terapi 4 kali dan saya sudah menjalani 2 kali. Ada kemajuan. Saya bisa akhirnya makan sendiri, saya juga
Terapi yang kedua, tangan kanan saya sudah mulai bisa menulis dan saya mulai bisa berbicara secara lancar. Pada saat saya mau terapi yang ketiga, adik saya laki-laki datang ke rumah mau melihat saya. Dia datang ke rumah, rupanya dia itu terkena COVID dan otomatis saya dan suami juga terkena. Ya, dan anak dan juga mbak saya kena COVID. Saya saat itu begitu drop dan menangis kembali kepada Tuhan karena mbak saya 2 hari terbaring lemah. Anak saya juga mengalami panas dan suami saya batuk-batuk. Saya kembali berdoa dan saya minta agar Tuhan memberi kekuatan. Saya berdoa dan saya bilang, Tuhan kuatkan saya. Dan terus akhirnya karena mbak saya benar-benar drop, ya, saya yang harus masak seadanya. Saya beres-beres rumah. Saya juga baru menyadari ketika saya beres-beres rumah, saya masak, saya bekerja, ternyata tangan saya sudah kuat. Bisa dipakai bekerja lagi. Dan selama 11 hari kami sekeluarga isoman. Dan sekarang semua sudah sehat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Bahkan sekarang saya sudah kembali bekerja, tangan kanan saya sudah pulih, saya sudah bisa digunakan. Tuhan Yesus baik, terima kasih Tuhan Yesus dan juga terima kasih Ibu Debbie. Saya adalah pengikut setia Mesbah Doa. Puji Tuhan saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kita sungguh-sungguh berserah ya. Secara manusia, dokter melihat hasil MRI-nya katanya harusnya lumpuh total. Tapi Tuhan menolong dan ibu terus berdoa karena doa itu adalah kekuatan kita sehingga ibu melihat mujizat. Ya baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Semalam kita sudah membaca akhirnya Eliezer memberikan Ribka perhiasan emas. Iya, dan dia minta izin dan pamit kepada pamannya. Ya, Eliezer berkata ya kepada Laban dan juga Betuel ayahnya. Ya, kakaknya Laban, kakak Ribka, semua ini mereka berkata semua ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ya, jadi memang sesuatu yang dari Tuhan itu pasti lancar jalannya. Kenapa Abraham menyuruh Eliezer mencari istri dari tempat kelahirannya? Dia tidak memperbolehkan Ishak menikah dengan perempuan Kanaan. Kenapa? Karena perempuan Kanaan tidak takut akan Tuhan. Abraham menjodohkan Ishak anaknya atas dasar mencari pasangan hidup atau jodoh yang takut Tuhan. Kalau sekarang orang tua banyak jodoh-jodohkan anak, dan niatnya apa? Apa karena punya harta, karena kekayaan, atau karena kecantikan dan lain sebagainya. Tapi mari kita melandasi segala sesuatu ya itu atas dasar takut akan Tuhan. Abraham juga ingin mencarikan jodoh anak yang takut Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Ini ayat 53, kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Jadi saudara, Abraham titip harta untuk keluarga perempuan itu yaitu Ribka. Semua diberi perhiasan emas. Sesudah ia makan dan minumlah mereka. Ayat 54, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia dan mereka bermalam di situ. Jadi akhirnya Eliezer bermalam. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. 55, tetapi saudara Ribka berkata serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi. Kemudian bolehlah engkau pergi. Ya, jadi lihat ibunya masih menahan Ribka karena ya namanya juga anak ya, mau melepaskan anak pergi ke tempat yang gak ditahu. Itu tidak mudah, tetapi dia percaya bahwa itu adalah kehendak Tuhan sehingga ketika Eliezer menceritakan kisahnya kepada Laban, mereka langsung mempercayai bahwa ini adalah dari Tuhan. Tapi mamanya bilang ya biarkan dia tinggal dulu 10 hari.
Ya, biarkanlah anak gadis itu tinggal 10 hari ya di tempat ini, baru kemudian kamu boleh datang menjemput dia pergi. Ayat 56, tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku. Wow, Ribka menjawab saudara kepada mamahnya. Janganlah tahan aku, katanya, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku, kata Eliezer ya, bukan Ribka. Eliezer berkata, jangan tahan aku, biarlah aku pulang membawa Ribka supaya ya perjalananku berhasil, karena ini Tuhan yang sudah melakukan mujizat. Ayat 57, kata mereka, baik ya, baiklah. Kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Saudara ingat ya, walaupun juga orang tua menjodohkan, tapi ingat ya, orang tua Ribka bertanya kepada Ribka, kamu mau pergi? Dia bilang mau. Mau pergi sama orang yang baru dikenal. Ya, mungkin orang tuanya khawatir, takut, tetapi karena mereka yakin itu kehendak Tuhan, akhirnya mereka mengizinkan Ribka untuk pergi. Ribka bilang, mau aku pergi dengan dia. Ayat yang ke-59, maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya serta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Ayat 60, dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menjadi kota-kota, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hamba perempuannya, ya hamba perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. 63 menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya, maka dilihatnya lah ada onta-onta datang. Ribka juga melayangkan pandangannya ketika dilihatnya Ishak. Turunlah ia dari ontanya. Katanya kepada hamba itu, siapa laki-laki itu yang berjalan di depan ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istri. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Jadi lihat saudara ya, akhirnya ketemu mereka. Ketika Ribka mengetahui bahwa orang yang datang itu memberikan salam kepada mereka itu adalah Ishak, ya calon suaminya, dia mengikuti dua adat budaya timur. Dia turun dari ontanya untuk menunjukkan rasa hormat dan dia memasang cadar untuk menutupi wajahnya seperti seorang mempelai perempuan. Jadi kita melihat di sini saudara, luar biasa ya, kalau kehendak Tuhan itu memang ya digenapi, dua orang akhirnya dipertemukan oleh Tuhan dan akhirnya mereka menikah. Iya, dan akhirnya saudara mereka menikah ya, luar biasa kalau dipertemukan Tuhan memang. Lalu akhirnya ya sampai ibunya Ishak meninggal, Sarah meninggal ya, Ribka tinggal dan menjadi istrinya Ishak. Kita belajar malam hari ini, bagi kita para orang tua juga yang mau menjodohkan anak, biarlah itu karena rasa takut akan Tuhan ya, bukan karena kemauan kita. Jangan lupa ditanyakan juga kepada anaknya mau atau tidak. Jangan memaksakan kehendak kita, tapi biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Abraham, karena dia takut akan Tuhan, dia rindu anaknya juga memiliki istri yang takut akan Tuhan. Mari kita mengarahkan anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan, saudara, karena di dalam takut akan Tuhan masa depan sungguh ada dan harapan mereka tidak akan hilang. Baik, mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Hamba berdoa untuk setiap mereka mendengarkan firman Tuhan, dimulai dari rumah tangga keluarga kami,
Suami hidup takut Tuhan, istri takut Tuhan, anak-anak takut akan Tuhan. Bahkan kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang menjadi jaminan hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau yang terus berjalan di depan kami untuk kami boleh menggenapi semua rencana Tuhan dalam hidup kami. Berkati juga Bapa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang sakit malam ini, Engkau jamah dan laut biar kesembuhan terjadi dimanapun mereka berada. Engkau berikan Tuhan anugerah-Mu, kesembuhan terjadi, segala sakit penyakit kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap mereka yang ada dalam beban yang berat, terikat dengan hutang piutang, dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan, kami ikat, patahkan, hancurkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan Bapa, agar setiap anak-anak-Mu boleh hidup di dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan. Kau juga terus memberkati setiap mereka Tuhan yang ingin keluar dari amarah, kebencian, kepahitan, dendam, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, obat tidur, obat penenang, kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Berkati mereka rindu punya keturunan, Tuhan jamah dan lawat, bukakan setiap kandungan yang tertutup. Kami terus berdoa Bapa untuk bangsa kami Indonesia, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini, keamanan, ketentraman, damai sejahtera turun bagi seluruh penduduknya. Hujan pertobatan tercurah atas bangsa kami, agar anugerah Tuhan boleh terus dinyatakan. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada boleh melakukan tugas sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati juga di setiap bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati bahkan perang sampai hari ini yang masih ada di Rusia dan Ukraina. Tuhan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih buat setiap anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami membuka hati dan tangan kami di hadapan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.